Oke, selamat sore, selamat datang di Arlan Podcast. Perbincangan adalah kunci. Ya, kita sudah hadir Bang Fauzan, kemudian Bang Max. Oke, kita akan berbicara tentang politik jatah preman. Menarik untuk kita perbincangkan. Hari ini kita akan berbicara tentang preman, politik jatah preman lah ya. Kalau di bukunya Ian Douglas Wilson ya, buku yang menarik. Tapi sebenarnya kita tidak mengupas apa yang ditulis oleh Douglas Wilson. Ada beberapa hal yang kemudian menarik ketika beberapa hari yang lalu kita sempat diramaikan dengan penangkapan John Kay kembali ya. Ya, kita tahu John Kay pada konteks ini ya dalam tanda kutip orang yang memiliki pengaruh yang besar ya dalam ya keseharian dia sebagai seorang yang saya sih tidak bisa katakan preman ya, tapi nanti mungkin teman-teman bisa menjelaskan siapa kemudian John Kay ini. Dan kemudian juga kita akan berbicara bagaimana praktek-praktek premanisme setelah Orde Baru dan kemudian ketika mulai mendekati pemilu gitu ya, pilkada ini biasanya mulai menjamur. Telah lama kita bosan juga ya berbicara kaitan dengan COVID-19 gitu, terutama hal-hal yang ya kemarin-kemarin lah ya. Kita coba bergeser kepada hal-hal yang lebih baru. Saya ditemani oleh Bang Fauzan. Oke, saya Bang Fauzan. Halo. Beliau bukan termasuk ya, beliau adalah dosen di Universitas Jenderal Ahmad Yani Hubungan Internasional. Nanti juga kita akan melihat dan mengkaji bagaimana sebenarnya di dunia internasional sebenarnya di negara-negara lain ada nggak sih preman-preman gitu yang kemudian ya dalam bahasa lain gitu mereka juga dipelihara oleh negara atau jangan-jangan mereka jadi backing juga negara untuk menstimuluskan apa yang menjadi keinginan negara. Kemudian di sebelah saya juga ada Bang Max. Siap. Beliau sebagai pemuda timur ya. Apa sih nama ininya Bang Max? Ikapati. Oke. Ikatan Gambun Papua Timur. Oh ya, itulah ya. Nanti Bang Max bisa menjelaskan bagaimana kemudian pemuda timur yang selalu kemudian datang ke Jawa, ya dalam tanda kutip selalu memiliki labeling yang kalau nggak dia seorang penagih, dia kolektor, preman gitu ya. Terus apalagi labelingnya ya? Penyedia jasa keamanan. Bonser. Hah? Bouncer itu apa itu? Penjaga pintu. Oh, oke. Bisa penjaga pintu. Bodyguard. Oh, bodyguard lah ya bahasa ininya. Oke. Kita langsung saja ya. Masuk ke yang pertama yang saya ingin jelaskan adalah konteks dalam premanisme di beberapa negara ya. Bang Fauzan, beberapa lama mungkin sudah beberapa tahun yang lalu premanisme ini kan hidup subur ya. Jepang punya Yakuza, tadi ke Inggris dan lain sebagainya. Sebenarnya seperti apa sih premanisme di negara lain gitu dalam konteks internasional? Oke, kalau kita ambil contoh ya, bisa kayak Inggris. Negara Inggris tuh sampai hari ini masih banyak preman, tapi tanda kutip dipelihara oleh pemerintah. Kenapa ada preman yang dipelihara oleh pemerintah? Sebenarnya karena ada hal-hal yang tidak bisa digapai oleh pemerintah. Oke. Kalau kita bisa bilang masih bisa aja sih pemerintah menggapai hal itu. Hanya saja bakal ada image buruk oleh pemerintah. Masa sih pemerintah harus ngurusin bar di bawah? Masa sih pemerintah harus ngurusin yang tukang parkir di bawah? Akhirnya mereka ini secara sengaja dipelihara untuk tanda kutip bring orders, menciptakan keteraturan ya, atau bisa kita bilang change gitu. Ada yang top to down. Ya, kayak gitu. Nah kalau di Inggris tidak jarang ya, mereka itu dari awalnya preman berujung kepada politisi. Nantinya mereka menjadi politisi. Kenapa? Mereka sudah terlalu besar di daerahnya itu. Akhirnya mereka butuh, tanda kutip, tempat bermain baru. Kebanyakan kalau di Inggris dulu awalnya mereka itu bermain di daerah yang, tanda kutip, industri. Jadi mereka itu secara sengaja dipelihara untuk mengontrol para kaum buruh. Nah, terus para preman ini juga salah satunya paling mudah untuk mendapatkan informasi intelijen di grassroots. Paling mudah. Kayak gitu. Kalau misalnya tadi dikatakan ya, mereka mulai dari preman, sebenarnya berarti tidak jauh seperti di Indonesia ya. Lokal strongman yang kemudian awalnya dalam tanda kutip penjaga pasar, lama-lama
nanti akhirnya dia muncul sebagai anggota dewan karena Bisa. memang punya influencer, Punya pengaruh yang besar kepada masyarakat. Nah, tapi yang saya sebenarnya agak penasaran ini adalah si preman-preman yang tadi yang di Inggris itu dari awal memang sudah dipelihara negara. Apakah memang dari awal sudah dia berafiliasi dengan partai politik atau kemudian akhirnya dia ditarik oleh partai politik karena memiliki kans besar gitu untuk mempengaruhi atau tujuan si partai itu? Oke, yang paling pertama kebanyakan yang menarik itu bukan partai politik, tapi yang menarik itu adalah negara yang menarik, ya. Yang ditarik itu pertama kali adalah oleh negara. Nah, mereka itu pertama kali muncul itu bukan diciptakan. Sebenarnya mereka ada ya karena tanda kutip kesenjangan sosial misalnya. Itu paling pertama ya, karena semua pasti berbau isi perut lah. Oke. Karena mereka tanda kutip melihat ada peluang-peluang atau backdoors di jalanan yang bisa menciptakan pundi-pundi uang, akhirnya mereka mencoba mengambil kesempatan itu. Oke. Nah, tadi lama mereka membesar. Oke. Mereka besar ini artinya mereka mempunyai massa. Akhirnya ini dimanfaatkan oleh pemerintah. Nah, ketika mereka sudah menjadi toolsnya pemerintah atau alatnya pemerintah, ini sering banget digunakan oleh politisi yang kadang-kadang adalah tim oposisi. Mereka ini kadang-kadang dipakai juga untuk menyerang pemerintah dan awalnya yang memberi makan para preman ini. Gitu. Sebenarnya di Indonesia juga tidak jauh berbeda ya. Tidak jauh berbeda sebenarnya. Tapi ada beberapa hal yang kemudian justru cenderungan malah di Indonesia dia tidak menyerang pemerintah gitu ya, tapi juga terkadang sejalan gitu dengan pemerintah. Itu jangan-jangan memang diurus juga oleh pemerintah terkait hal-hal seperti ini gitu. Bisa dibilang mereka menjaga kepentingan pemerintah di grassroots. Bisa jaga. Kita ambil contoh ya, hari ini ya sekarang lagi ramai di Indonesia adalah mantan preman seperti Bung Hercules itu kan sekarang gabung partai. Iya kan? Betul. Bung Hercules kan gabung sama Gerindra ya kalau nggak salah. Lalu sekarang Bung John juga gabung sama PKPI kalau nggak salah, ya kan? Berarti sebenarnya pola ini, cuman kita bisa bilang ya kasar, ya same shit different place. Mau pola di Inggris sama Indonesia sama aja, di Jepang Yakuza sama aja, di Hong Kong triad sama aja, nggak ada bedanya. Mereka itu yang awalnya orang bilang small punk, yang di jalanan itu para berandal, lalu naik kasta. Itu banyak banget. Mungkin kita bisa membedakan antara preman sama kelompok kriminal. Kadang-kadang orang susah menyamaratakan. Sebenarnya agak berbeda ya. Kelompok kriminal itu tidak pusing sama power. Mereka nggak pusing sama kita harus punya kekuatan, enggak. Mereka cuman butuh uangnya. Kita contoh kayak di Meksiko misalnya. Para kartel misalnya. Kartel. Kartel ini kita bisa bilang mereka tuh punya kuasa untuk naik tingkat ke pemerintah misalnya. Tapi mereka tidak memilih itu. Kenapa? Mereka merasa kita punya uang yang bisa melebihi para politisi. Ngapain kita harus menjadi politisi kalau kita bisa beli politisi? Itu sering banget terjadi di Meksiko. Contohnya. Tapi memang mereka kan mengamankan bisnis mereka dengan cara membayar politisi untuk kemudian daripada masuk ke dalam lingkaran itu dan kemudian mereka cari apa lagi, duit udah banyak gitu kan. Artinya ya dengan uang mereka mempengaruhi politisi supaya bisnisnya menjadi aman. Gitu ya. Menarik sekali ya. Tapi sebentar Bang Fauzan, kalau terkait dengan Bang Max ini ya, dia terkait dengan sebagai pemuda yang dari timur gitu ya, menanggapi hal-hal yang tadi dikatakan oleh Bang Fauzan, bagaimana kemudian kriminalitas akhirnya dengan premanisme ini sulit untuk dibedakan. Acap kali ya teman-teman dari timur selalu mendapatkan label yang kriminal gitu. Itu bagaimana sebenarnya Bang Max melihat bahwa ada persoalan misalnya kemarin John Kay, akhirnya semua orang menganggap bahwa dari orang timur itu tadi mengerikan, menyeramkan gitu. Jadi begini sebenarnya, sebelum kita membahas sampai ke arah sana harusnya kita tahu dulu premanisme itu apa. Jadi freedman, kata orang Belanda itu freedman gitu kan. Jadi premanisme itu kan artinya kan orang yang bebas. Isme itu kan kepercayaan. Bang Max agak dekat sedikit biar agak agak suaranya agak keluar. Siap. Jadi ketika yang saya tahu bahwa premanisme itu dia mengakibatkan sebuah labeling buat masyarakat di Maluku, itu saya kurang paham, kurang sepakat.
Karena sebenarnya ini kan bicara tentang labeling culture, ini kan bicara tentang budaya Maluku tidak ada sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya kita orang Maluku itu tujuan ke sini itu bukan mau menjadi preman sebenarnya. Oke. Terus kemudian ini kan sebenarnya karena faktor ekonomi. Yang pertama, yang kedua juga mungkin karena lapangan kerja. Betul. Jadi kalau macam yang ketiga itu kalau tingkat pendidikan SDM itu cuma poinnya sedikit saja sih, Pak. Mungkin seperti itu. Oke. Menarik juga ya. Bang Paujan juga sebagai orang Ternate ya. Masih merasa bahwa aduh, John K gitu ya. Kalau aduh, John K atau kemudian kalau dulu kan banyak sekali sedikit-sedikit berita misalnya debt collector gitu. Aduh. Dia pasti arahnya nanti banyak teman-teman nanya ke gua nih, apa gitu. Bang, itu tuh debt collector tuh. Dia pasti kayak gitu kan labelingnya ya. Itu anak timur tuh ya. Itu gitu. Itu gimana ini, Bang? Ya, kebetulan saya sama Max sama-sama satu asal ya. Kita dari Maluku. Dari saya Maluku, juga asli dari paham. Maluku, kebetulan. Tapi di sini saya jadi dosen ya. Beda sama stigma orang yang mana masih bilang kalau orang timur tuh pasti jadi preman. Ya, betul. Nah, kan saya dosen, bedanya. Mungkin saya bisa mungkin bisa bilang gini. Kalau kita balik ke sejarah ya, kenapa orang-orang timur tanda kutip dianggap ya sebagai kriminal segala macam? Balik ke zaman Belanda, kita orang timur biasa dipakai sama Belanda sebagai tools untuk bring orders. Oke. Alat untuk menciptakan keteraturan tadi, Karena emang bisa dibilang atau KNIL atau KNIL yang mana itu tentara Belanda, banyak kan orang Maluku. Ya, oke. Jadi Maluku itu emang tanda kutip juga udah punya stigma dari zaman dulu kalau kita ini adalah keras karena kita adalah tentaranya Belanda. Oke. Jadi setiap kapanpun orang timur nyampe ke tanah Jawa, orang Jawa tahu kita ini kerjaannya pakai fisik. Kan dari dulu kita tentara, kayak gitu. Betul. So, kalau saya dibilang ya capek sih ya kita dikasih label preman, capek banget. Tapi mesti saya dibilang kita pun harusnya ya di timur tuh nggak ada preman sebenarnya di timur. Tidak ada labeling. Nggak ada preman di timur tuh. Preman di timur. Jadi memang kalau di Ambon, kan saya ini kan berasal dari Ambon. Lebih tepatnya itu kan di Maluku Tengah. Jadi di Maluku Tengah sebenarnya nggak ada preman-preman itu. Yang merasa saya risih itu ketika datang di sini, lalu kita ini kan bicaranya begini. Ketika preman itu apa sih? Apakah dia melakukan tindakan kekerasan? Ya. Contoh saja, Pak. Contoh saja ketika orang itu dia menagih. Artinya kan ada sesuatu yang ditagih dong. Dia ada perintah. Ya kan? Lalu ketika dia menagih, apa disalahkan? Dan apa memang dicap itu preman? Ya, oke. Padahal kan preman itu kan tanda kutip itu kan berarti dia merampas hak orang lain. Tapi ini kan kalau dibilang nagih kayak angsuran gak bayar mobil, ya terus angsuran gak mau bayar motor, kan itu bicara tentang hak dan kewajiban dong. Oke, betul. Gitu, Pak. Oke, betul juga sih sebenarnya ya dalam konteks preman. Jadi teman-teman yang ada di rumah yang sedang menyaksikan podcast saya ini sebenarnya tadi ya ada hal yang menarik. Maluku atau di Ambon atau di Timur tidak hanya sebenarnya memperkenalkan premanisme atau kemudian di labeling premanisme. Kalau teman-teman pernah datang ke Timur, teman-teman bisa merasakan surganya dunia terkait dengan keindahan alam di Timur ya, Bang ya. Di sana ada beberapa tempat yang luar biasa kalau menurut saya. Nah, kembali lagi kepada konteks premanisme di sini ya. Kalau misalnya kita berbicara sebenarnya kan ya tidak fair juga ya kalau misalnya dikatakan bahwa Ambon misalnya atau Maluku atau orang Timur itu selalu berdekatan dengan premanisme. Tapi sebenarnya jangan-jangan sebenarnya di Jawa juga sebenarnya sudah mulai banyak muncul ya, Bang ya. Artinya lokal strongman yang tadi saya katakan di setiap daerah selalu pasti saja ada ya bahasanya lah ya. Mungkin di bahasanya nggak preman tapi bahasanya jawara gitu atau bahasa lain yang sesuai dengan lokal gitu ya, atau di bahasa apa gitu ya, dia punya kalau di Jawa Barat misalnya Jagger gitu ya kan, ya artinya orang yang memiliki kuasa gitu. Nah, kalau yang saya tanyakan pada saat ini adalah yang saya pikirkan itu adalah saya khawatirnya adalah preman ini di luar kontrol negara gitu nih yang saya khawatirkan. Misalnya di luar kontrol negara ini nanti kalau kemudian negara tidak bisa bukan mengayomi ya, artinya merangkul beberapa preman, saya
takutnya adalah preman ini menjadi sesuatu kartel yang besar gitu ya. Dan akhirnya bisa menyibukkan negara gitu. Hal-hal yang akhirnya ya sulit gitu negara untuk mengkontrol mereka. Misalnya dulu misalnya kita gini ya, dulu ada seperti yang tadi sudah kita bicarakan sebelumnya ya Bang ya, di luar sana misalnya FPI gitu ya, saya tidak mengatakan itu dia preman, tapi dia ormas gitu kan ya, kemudian dibentuk oleh pemerintah oleh negara pada saat itu ya, ada Pak Wiranto di sana kan, dan kemudian ketika mereka lepas dari kontrol itu, mereka menjadi liar gitu ya, agak susah dikendalikan gitu. Nah saya khawatirnya adalah tadi ketika misalnya ada beberapa nama yang sudah disebutkan di awal, misalnya kalau dulu kan kita kenal yang sekarang famous ya, memang terkenal ya John Kay misalnya ya, John Kay, kemudian ada Basri Sanghaji, kemudian ada Bung Hercules gitu ya, ada Bang John Kay dan lain sebagainya. Persoalan kemudian kejadian kemarin kan awal mulanya adalah bagaimana pembagian kan, ya kan urusannya tetap dengan keluarga sebenarnya. Walaupun urusannya keluarga gitu kan ya, tapi kan inti dari persoalannya adalah bagaimana ada hubungan dengan government kan, dengan pemerintah kan, jual beli tanah di pemerintah Ambon ya waktu itu ya. Jadi kan ini khawatir akan terulang gitu loh Bang. Ya akhirnya ketika negara sudah tidak mampu untuk menggeser atau menggiring masyarakat untuk patuh kepada pemerintah, digunakanlah preman. Nah ketika digunakan oleh preman, dan kemudian preman di dalamnya juga tidak clear dengan pembagian ini akhirnya menjadi konflik juga gitu. Nah ini sebenarnya fenomena ini sebenarnya harusnya bagaimana terkait dengan preman di Indonesia gitu. Bang Fauzan mungkin ada pandangan nggak? Kalau saya sih lihat secara nyata ya, pemerintah menggunakan jasa preman itu secara nyata adalah di bidang perbankan sebenarnya. Banyak banget bank-bank di Indonesia yang menggunakan jasa preman ya, bukan jasa sih, kayak menggunakan jasa preman untuk menagih banyak banget. Itu orang bilang kredit macet. Karena sama kayak kata Max tadi, dia bilang ya, kalau emang mereka bayar yang harus mereka bayar, nggak bakal ada orang yang menagih gitu. Ini kembali ke tanggung jawab sebagai warga negara yang meminjam uang kepada instrumen negara bernama bank. Itu masalahnya. Kira-kira ke depannya bisa nggak liar? Bisa aja sebenarnya, karena kan kita nggak bisa memprediksi hari esok sebenarnya. Betul. Bisa aja. Tapi mungkin nggak di Indonesia terjadi nanti ke depannya? Menurut saya itu masih terlalu jauh. Kenapa? Paling pertama, kita orang Timur tetap ya masih jadi minoritas di Indonesia. Karena kita minoritas, kita sangat gampang untuk dikenali. Jadi ketika aktivitas kita itu pasti gampang banget orang-orang lokal tahu. Itu masalahnya. Terus yang kedua adalah selain kita masalah kemayoritasan ya, orang di Timur sekarang ya sudah semakin terdidik. Ya. Tingkat pendidikan sekarang di Timur semakin tinggi. Mungkin dulu orang ke Jawa nyari kerja. Sekarang mungkin sudah bisa bilang lebih menurun. Kenapa? Akses lapangan kerja di Timur sudah semakin terbuka. Ya, salah satunya adalah dengan akses di pariwisata. Gitu. Jadi kedepannya apakah ini tumbuh subur? Menurut saya masih akal tumbuh, tapi tidak akan sesubur tahun 90-an yang mana kita ketika krisis, semua orang butuh makan, semua orang akhirnya ngutang, dan akhirnya muncul ya jasa atau industri yang kita bisa bilang debt collector industry. Debt collector industry, betul. Kayak gitu. Kalau Bang Max bagaimana melihat ya maksudnya sebagai pemuda Timur ya yang ada di mana di Pulau Jawa lah ya, terutama di Bandung gitu. Bang Max melihat bagaimana ketika sudah bisa dirangkul teman-temannya dan kemudian selalu diajak untuk bahwa datang kamu ke sini bukan untuk menjadi preman tapi memang untuk mencari kerja dan lain sebagainya, itu bagaimana Bang Max? Jadi gini, sebelum saya jelaskan yang tadi, saya harus bicarakan dulu bahwa controlling pemerintah terhadap organisasi premanisme ini sebenarnya kan harus ada, Pak. Walaupun itu memang tidak akan hilang, tapi minimal diminimalisir. Diminimalisir lewat apa? Lewat sebenarnya aturan-aturan yang dibuat tentang bagaimana aturan pembentukan ormas. Karena yang saya lihat sendiri bahwa tata cara atau aturan membuat ormas ini sangat gampang, Pak. Itu yang memang ada ruang untuk bagaimana orang itu semua bisa mendirikan ormas.
Artinya disitulah embrio untuk terjadi bagaimana tingkat pertumbuhan premanisme di Indonesia. Oke. Kalau saya lihat kan organisasi ini kan bukan tujuannya premanisme sebenarnya. Bukan. Tapi sebenarnya kan katanya representasi dari masyarakat, akan menyuarakan masyarakat. Tapi yang praktek di lapangan sebenarnya yang bilang representasi itu apa ya? Persentasenya cukup kecil dengan gerakan-gerakan yang dibuat yang seolah-olah itu merugikan juga ya status sosial yang ada di masyarakat, Pak. Saya kasih contoh aja ketika organisasi itu dibentuk pasti ada kepentingan. Oke, betul. Ada kepentingan. Karena saya juga salah satu pimpinan organisasi di sini. Kepentingannya apa? Gitu. Jadi organisasi ini harus berjamur kemana-mana. Betul. Organisasi itu dibentuk untuk bagaimana kita penyambung lidah, Pak. Betul. Antara masyarakat dan pemerintah. Bukan dalam arti kita melakukan sesuatu yang merugikan pemerintah dan juga menyusahkan masyarakat. Betul. Ini kan yang memang belum mereka pahami benar tentang bagaimana kita menjalankan sebuah organisasi. Nah, betul. Saya terkadang bilang ke teman-teman begini, kita dari sana itu tujuannya apa? Betul. Ya. Pertama cari kerja, yang kedua mungkin apa ya, kayak kita jalan-jalan begitu kan, tapi ketika jalan-jalan sampai di Bandung udah enak, nggak mau pulang. Nah, oke. Nggak mau pulang itu kan berarti kan kita harus bisa makan, harus bisa bayar kos. Kerjanya apa? Larinya yang tadi yang Bang Faujan jelaskan bahwa kita bisa kerja untuk menagih, ya kan, urusan-urusan perbankan dengan kredit macet, kartu kredit tunggakan mobil atau motor. Tapi sebenarnya menurut saya itu sah-sah saja. Cuma bagaimana praktik di lapangan itu kan kadang-kadang orang ini kan tidak on the track begitu, Pak. Ya, oke. Artinya kan ada aturan-aturan perbankan yang nggak boleh kita langgar. Ini kan sudah ada itu MOU-nya itu. Betul. Tapi kan praktik di lapangan tidak seperti itu, Pak. Betul. Kadang mereka melakukan di luar aturan itu. Sampai ada labeling bahwa ketika datang, selamat pagi, Pak. Debt collector ya. Padahal bukan saya mau nagih, tapi saya mau tanya alamat. Kan kadang-kadang gitu, Pak. Oke. Itu kan sudah kental sama kita gitu. Ya, karena labelingnya yang kental ya. Label yang kental di orang timur. Padahal saya juga seorang mahasiswa. Iya kan? Betul. Jadi sebenarnya kita ini kan bukan semuanya preman. Kita nenek moyang kita juga dari dulu itu tidak mengajarkan kita preman, tapi yang Pak Faujan bilang, kita di sana kan suka dipakai oleh Belanda untuk sipir penjara, Pak. Jaga-jaga bodyguard di penjara, jaga-jaga di kebun teh. Betul. Akhirnya itu kan apa yang namanya itu ya, kita terbawa gaya-gaya kita, style kita kan dibawa sampai sekarang. Makanya orang di Maluku itu malas, Pak, kalau jual kayak macam disuruh jual bakso, nggak mau dia, Pak. Disuruh nggak akan mau. Tapi kalau disuruh jaga diskotik, jaga lahan, bodyguard di bos, itu sepakat. Karena nenek moyang udah kayak gitu. Setelahnya udah kayak begitu. Mungkin secara kultur sudah terbentuk seperti itu yang tadi Mas Fauzan katakan ya. Jadi Mas Fauzan katakan bahwa ya mereka emang sudah seperti itu. Jadi ketika dia disuruh untuk di luar yang memang bukan passionnya, dia pasti menolak. Misalnya, kamu dagang dong, kayaknya enggak. Kamu jaga diskotik, jaga toko aja males. Kayak jaga toko di mall aja ya, mau di Ambon, mau di Ternate, itu jaga shopkeeper orang lokal itu hitung jari. Oke ya, jadi jarang. Memang seperti itu ya. Tapi kalau misalnya masuk ke ranah-ranah yang tadi katakan Bang, kamu jaga lahan saya, jaga tanah kosong atau jaga atau nagih ini ada 1M, fee-nya sekian, itu cepat, jalan. Itu cepat. Easy money itu. Easy money. Tapi gini, Pak, jangan sampai dengan kayak begitu, terus apa namanya, cap preman itu ada di kita. Karena begini, saya menyuruh orang ya kan untuk melakukan penagihan. Betul. Tapi saya tidak nyuruh dia untuk melakukan pengerusakan. Kan begitu, Pak. Oke. Kamu datang ke sana nagih, uangnya sudah dibayar, berarti fee-nya sekian. Perintahnya seperti itu. Dan perintah itu bukan dalam sebatas omongan, tapi dibuat dalam sebuah MOU. Ya, hitam atas putih ada. Nah, hitam atas putih. Jadi tidak pernah dilakukan perintahnya seperti itu, tidak pernah. Makanya saya agak bingung juga ketika kita dibilang, yang tadi saya bilang, Pak,
Saya mau tanya alamat, tapi bilang saya debt collector. Iya kan? Saya mau Pak, teman saya tinggal di sini tapi Bingung di mana ada di rumahnya sini, nih? bingung Pak, rumahnya di mana? Ah, Bapak mau nagih ya? Kok lucu sekali gitu kan bahasa kayak gitu, saya bingung juga Pak. Ya tadi yang tadi dia katakan ya, labelingnya sangat kuat ya, Sangat Pak Ujan. kuat, Tapi iya. kalau menurut saya ya apa namanya nggak wajar, bukan wajar juga sih. Tapi memang karena sudah Stigma, ada sudah stigmanya sudah seperti itu, mau tidak mau ya. Jadi ya agak sulit untuk berubah itu. Tapi kembali lagi, nah tadi apa yang dikatakan oleh Bang Max ya, terutama adalah terkait dengan orang teman-teman dari timur ya, yang selalu porsinya memang gimana pun ya, dia mereka itu lebih passion di situ. Ya misalnya kita sebut nama John Kay ya, Bang John, Bang John Kay itu kan awal mula datang ke mana ke Jawa. Dia sebagai penjaga apa namanya diskotik kan. Kalau kita lihat dari sejarah dia pernah menjaga security. Ya jadi security ya kan, jadi security lah. Orang jadi security. Kemudian ada persoalan, kemudian apa memisahkan dan kemudian Dia nebas dia leher. nebas orang gitu kan. Ya akhirnya dari situ mulai bahwa wah, dia powernya kuat gitu. Nah, kalau saya sih berpikirnya gini, saya khawatirnya apa namanya praktek-praktek itu akan terus dilanjutkan gitu ya, karena kan misalnya kita sebut nama Bang John Kay gitu ya, karena dia ada di Pulau K gitu. Apakah setiap pulau juga memiliki apa lokal strongman atau orang-orang yang memiliki power yang sama sehingga akhirnya wah kita datang aja ke Jawa, kemudian istilahnya gabung sama kakak-kakak di sana kan. Ya bisa gabung, bisa kemudian membuat kartel baru gitu kan. Ini kan akhirnya khawatir yang saya tadi katakan, khawatir ini jadi bisnis gitu loh. Datang ke sini dengan orang-orang yang seperti itu gitu. Itu loh Bang. Sebenarnya kalau kita dari timur datang ke Jawa terus tanda kutip mau bergabung itu nggak ada. Yang ada malah dari Jawa merekrut yang di rumah. Jadi kalau misalnya kelompoknya A kurang orang, telepon ke kampung. Butuh orang nih, kirim. Banyak kan yang dikirim itu emang di rumah tuh nganggur. Nggak ada kerjaan. Saya bisa bilang gini ya, secara psikologikal kita di timur itu memang tanda kutip tidak takut orang sebenarnya. Mau ribut satu lawan satu, mau rame-rame lawan satu, ya ayo aja sih. Kita nggak pernah takut. Mungkin secara psikologis kita emang dari kecil dididik untuk jangan pernah takut sama orang. Sama-sama makan nasi, si hajar kayak gitu. Dan emang secara fisik kita pun mungkin saya bilang sama orang Jawa kita lebih besar. Ya, kita Maluku, Flores, Timor, Papua, emang kita secara fisik emang lebih dominan dibanding orang-orang yang ada di Pulau Jawa. Kita lebih besar. Jadi kita bisa mengintimidasi karena emang secara fisik kita besar dan secara psikologis kita emang tidak takut. Kayak gitu. Itu kenapa di timur emang kalau bisa dilihat angka kriminalitas rendah banget. Orang-orang di Jawa ngomong soal begal, di timur nggak ada begal. Itu berani ada begal di jalan, mampus. Mati selesai itu. Mati. Oh, jadi ya memang ya mati seperti itulah ya di sana. Justru kalau di timurnya sendiri ya kriminalitas rendah lah ya. Dan kemudian Bang Alan gini. Di timur tempat saya Ternate, orang kalau pakai di Bandung kan saya perhatikan ya, itu orang pakai knalpot racing tuh banyak banget. Di timur berani masuk kampung orang pakai knalpot racing itu nggak bakal pernah keluar kampung. Berisik, itu kan dalam berisik ya. Itu orang masuk kampung pakai knalpot racing, keluar itu pecah-pecah muka. Udah mata biru, gigi patah. Saya jamin di timur. Itu karena memang apa namanya? Ya mereka juga di sana harus saling menjaga rasa nyaman lah ya. Ya artinya kalau ya maksud saya gini, kalau ketika dia mau ngejago di daerah orang gitu kan ya, jadi harus siap dengan segala konsekuensinya gitu kan. Ya jadi artinya memang ya di timur ya akhirnya semua orang harus saling menghargai lah ya, daripada nanti kemudian akhirnya menjadi malapetaka buat dianya sendiri gitu. Kalau Bang Max melihat kondisi sekarang ya, terutama ya akhir-akhir ini kan di zaman di COVID-19 ini orang banyak yang kemudian tidak bisa mengansur mobil, motor dan ada banyak persoalan lah yang sehingga akhirnya ya debt collector gitu kan. Ya mungkin harus mulai ekstra untuk apa namanya? Ya itu seperti apa itu, Bang Max melihatnya? Memang apa namanya
maksud saya adalah konteksnya gitu ya, konteks ketika pada saat COVID-19 gitu. Ya walaupun diperintah tapi kita juga kasihan orang-orang memang sedang ini. Bagaimana nih Bang Max? Saya tuh ngacu dari mungkin 2 atau 3 bulan kemarin itu kan ada anjuran pemerintah. Pak Presiden itu kan menyampaikan bahwa yang berurusan dengan pihak perbankan itu kan nggak boleh bayar 1 tahun. Tapi sebenarnya itu berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Karena kemarin juga, jadi sebenarnya anjuran pemerintah itu sebenarnya sudah betul, sudah benar sekali. Artinya kan lihat dari kondisi ekonomi sekarang yang memang itu kan berlaku untuk seluruh dunia. Dampak dari COVID ini kan memang dia juga mempengaruhi tentang kestabilan negara dalam arti ekonomi, keuangan segala macam. Jadi sebenarnya sudah jelas. Tetapi itu berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Yang tadi beta kutip Bang Paunya bilang grassroots-nya itu kan itu kan agak-agak berbanding terbalik. Karena saya kemarin menngobrol sama yang tukang cukur, kata dia, aduh ini lagi kondisi begini, yang cukur rambut saja cuma berapa orang kok saya ditagih terus masalah motor. Ya kan, memang mereka nggak dengar anjuran pemerintah. Kalau menurut saya yang tadi ditanya tadi itu kan sebenarnya ini kan harus dibuat dalam sebuah aturan yang memang betul-betul mengikat. Dari pihak perbankan juga harus mengikat, bukan karena jadi ini kan cuma konferensi pers dari Pak Presiden terkait dengan hal itu. Apakah memang dijalankan di lembaga-lembaga keuangan yang non bank ini seperti leasing ini atau tidak? Jadi harusnya ada aturan yang diedarkan supaya orang-orang atau masyarakat yang memang dia kena dampak kemudian dia macet ini kan punya kekuatan legitimasi supaya datang itu kan ini ada anjuran dari pemerintah seperti ini, tolong dikasih waktu. Tapi begini juga, ketika itu tidak bayar, otomatis kan utangnya makin menumpuk. Oke. Contohnya dia nggak bayar 1 tahun, angsuran per bulan 500.000, otomatis setahun itu kan sekitar 6 juta. Apakah dia akan mau untuk bayar satu kaligus ketika COVID ini berakhir bayar 6 juta? Kan berat juga. Makanya kemarin saya sampaikan ke dia, kalau kamu mampu bayar, tapi kalau tidak mampu juga anjuran presiden nggak usah bayar. Kan begitu. Biar enak aja. Saya adalah ketika teman-teman yang maksud saya ketika di COVID ini teman-teman masih bertugas, yang setahu teman-teman Omex yang debt collector masih bertugas. Yang saya lihat masih jalan seperti biasa, tapi kan terkadang saya bilang begini, kalian juga kan harus ada punya perasaan kemanusiaan. Ya. Manusia. Maksud saya adalah arahnya ke sana. Apakah teman-teman Ambon yang kemudian teman-teman timur ya, yang kemudian memiliki usaha debt collector ketika musim COVID seperti ini gitu ya, labeling lagi musimnya apa namanya preman gitu ya, John Kay gitu, apa mereka juga akhirnya untuk mengurungkan diri gitu ya, udahlah nanti dulu aja Pak sampai situasi normal atau gimana baru kita akan berlangsung, tapi atau memang terus didorong. Kalau yang saya lihat itu begini, sebenarnya itu kan masalah pekerjaan. Betul. Masalah pekerjaan ini kan ada sangkut paut dengan bagaimana kita bisa makan. Betul. Jadi walaupun ada anjuran pemerintah, kemudian kondisi keuangan masyarakat lagi begitu, mereka tetap kerja. Betul. Tetap nagih kan, kadang-kadang kan tidak rasional juga. Artinya begini, ketika dia nagih, kondisi orang itu belum bisa bayar, tapi pressure-nya itu agak kencang. Saya kadang-kadang bilang begini, tolonglah pakai hati juga. Yang kemarin-kemarin dengan keadaan sekarang ini kan agak berbeda. Gitu kan, jadi ketika kalian datang nagih eksekusi rumah, orang itu tidak bayar, ekonomi udah melembut menurut saya, kan begitu. Masa dia harus keluar dari rumah? Kan berpikir yang memang manusiawi. Ada sisi-sisi manusiawi yang kemudian harus diterapkan juga ya di teman-teman timur ya. Dan memang gini, itu yang memang saya sering sampaikan. Artinya gini, dengan cara itu kan minimal kita bisa menghapus walaupun persentasenya tipis, bahwa iya ada orang timur yang dia nagih tapi dia senyum gitu. Oke, paham. Gitu. Ini Bang Fauzian, aku menarik juga ya. Tadi terkait misalnya berkembali kepada konteks power premanisme, atau ujung-ujungnya kalau di Indonesia kan berbeda seperti di Meksiko atau hampir sama seperti di Inggris, ketika sudah memiliki influencer pengaruh yang sangat besar gitu, dan kemudian akhirnya menjadi politisi. Ini sebenarnya kalau saya sih, kalau saya punya pendapat, secara penguasaan sumber daya orang-orang yang kemudian mereka bisa gerakan di bawah di arus di tingkat grassroots itu memang dia berhasil. Tapi secara kemampuan politik
itu kan belum tentu. Ya misalnya saya tidak bisa katakan, tidak bisa sebutkan, tapi banyak lah ya politisi-politisi kita yang awalnya itu datang dari dari akar rumput atau dari ya istilahnya dari preman lah gitu. Ini menanggapi itu Bang Fauzan punya argumen yang lain nggak dengan saya sih? Saya sih kekhawatirannya takutnya seperti itu. Kalau saya sih ya, ini mungkin dari segi sistem ya. Kenapa? Karena kita di Indonesia menggunakan namanya popular vote. Iya, popular vote. Oke. Siapa yang punya suara banyak ya dia yang menang. Betul. Ya kan? Terlepas dari dia punya kapabilitas, dia mau punya kompetensi apa enggak, tetap selama suaranya banyak ya itu resiko sebenarnya. Kita juga beresiko karena kita punya hak untuk mengajukan diri dan itu dijamin oleh konstitusi. Iya, betul. Itu masalahnya. Jadi kalau emang kita mau merubah orang-orang yang di grassroots tadi untuk tidak maju, ya mungkin kita harus bikin uji kompetensi dulu gitu. Iya. Masalahnya situ gitu. Ya, saya sepakat perlu ada uji kompetensi. Maksud saya ini adalah ada persoalan partai politik yang teruji, dan diuji gitu. Mereka juga mencalonkan diri misalnya dalam tanda kutip menjadi seorang legislator atau sedang menjadi seorang legislatif. Dia kan tidak ada kendaraan lain selain menggunakan partai politik gitu kan. Nah, artinya ya di sini tugas partai politik juga untuk kemudian selain kemudian ada fungsi partai politik untuk mengkader dengan baik dan lain sebagainya. Misalnya ya tadi Bang Fauzan katakan misalnya Gerindra, bagaimana kemudian Gerindra akhirnya bisa menggait Bang Hercules oleh Pak Prabowo, dan kemudian Bang Hercules ini memiliki istilahnya ya, memiliki power yang cukup kuat di tingkat grassroots, dan kemudian dia bisa menjadi influencer, menjadi pengaruh yang sangat luar biasa. Ini juga salah satu keunggulan kalau menurut saya partai politik gitu kan. Nah, tapi di sisi lain juga walaupun ya nanti akhirnya orang menstigma bahwa partai politik ini ya kumpulan preman-preman gitu, atau misalnya beberapa partai politik akhirnya menganggap bahwa ini preman semua gitu, karena terkadang kan tidak muncul gitu ketika dia menjadi legislatif gitu. Tidak muncul artinya tidak memiliki argumen-argumen, statement-statement yang luar biasa gitu. Gitu sih kalau saya punya pandangan. Tapi dari segi kita yang bergerak di bidang ilmu politik ya, itu kan tetap aja bisa dibenarkan karena politik menjamin tiap orang untuk bebas bergerak, betul bebas untuk beraktivitas gitu loh. Ya kita bisa bilang ya, walaupun tanda kutip mereka preman, mereka ini bisa dikategorikan namanya people person atau orangnya orang gitu, ya kan? Walaupun kelompok lain melihat mereka ini cenderung keras, kelompoknya mereka menganggap mereka ini savior atau penyelamat. Dulu mereka bisa bilang ya, anggota mereka dulu di kampung susah. Ya, betul. Tapi kalau nggak ada abang-abang ini yang bantu mereka di Jakarta, sekarang mungkin di rumah itu ibu-ibu mereka nggak punya atap seng. Mungkin masih pakai atap ijuk misalnya. Jadi kita politik kan ya kadang-kadang nggak cuma hitam putih gitu, ya kan? Betul. Nah, Parlan yang menarik adalah ya, kalau orang memandang kita di timur itu keras di tanah Jawa, justru kalau bisa dicek ya, itu provinsi paling bahagia di Indonesia itu pertama Maluku Utara, terus Maluku, terus NTT. Jadi walaupun kita ini dari segi ekonomi itu rendah, ya, tapi hidup kita bahagia sebenarnya. Terlepas dari secara fisik emang kita lebih besar, lebih kuat, secara psikologis kita emang juga lebih berani, ya. Tapi kita di rumah sendiri kita welcome terhadap orang, kita selalu bahagia, walaupun di tanah Jawa ya kadang-kadang kita dianggap keras. Kadang seperti itu ya. Tapi kalau saya sih melihat ya banyak juga orang-orang timur ya, orang-orang Maluku yang memiliki kontribusi besar sebenarnya kepada negara Indonesia. Banyak sekali di kemerdekaan gitu di sebelum kita merdeka dan sesudah kita merdeka juga banyak. Ternyata banyak juga kalau dalam militer misalnya ya, banyak juga jenderal-jenderal yang muncul dari timur. Dari timur ya. Misalnya terakhir yang saya tahu kan kemarin yang meninggal ya, George Toysuta kan. George Toysuta dari timur dia. Beliau dari timur kan. Berhasil juga di bintang 4 kan. Artinya sebuah pencapaian lah. Artinya ya sumber daya di timur ya memang sekarang sudah mulai meningkat gitu ya. Tadi saya sepakat juga dikatakan bahwa ya berbahagia. Bang Max menambahkan aja bahwa jadi kalau dibilang ketika dia basicnya dari premanisme, terus ketika nanti dia duduk di parlemen seperti apa,
sebenarnya itu kan bicara tentang hak konstitusi. Jadi dia mau jadi siapapun dari manapun, ya kan, berarti kan kalau memang dia itu memang sudah di sana di kota Indonesia, mau gimana lagi kan begitu. Tetapi ada hal yang memang harus kita batasi, bahwa ketika kita mau maju seperti itu, kita juga harus sadar diri bahwa penguasaan saya terhadap parlemen ini seperti apa. Ketika saya duduk di DPR, saya tahu nggak fungsi-fungsi DPR. Nah, hal-hal itu yang sebenarnya saya agak bingung juga. Tapi masih banyak orang-orang yang memang basicnya dari garis keras, tapi bisa jadi pimpinan di negeri-negeri ini. Contoh Pak Victor Laskodat, Gubernur NTT itu kan basicnya dari seperti itu. Tapi sekarang yang di Pak Victor Laskodat, Gubernur NTT. Gubernur NTT Dari Nasdem itu. Oke. Nah, itu bagus. Jadi kadernya dia bagus. Artinya bahwa dia juga menggunakan ilmu-ilmu politik untuk bagaimana penerapan dia. Ini grassroots juga ya, maksudnya dia datang dari Garis bawah juga. Paling bawah deh. Garis keras juga, garis keras. Dan itu jelas. Itu jelas. Jadi sebenarnya kita juga jangan terlalu menganggap remeh terhadap orang-orang yang memang dia basicnya dari situ. Tetapi memang harus dibatasi juga bahwa seandainya saya mau naik, ya sadar diri lah. Jadi saya mampu nggak? Kan begitu. Oke, tapi kan terkadang ada juga yang bukan persoalan mampu tidak mampu ya. Jadi terkadang karena sudah kelihatan, misalnya Bang Fauzan pegang wilayah, gitu ya, pegang pasar, punya pengaruh yang cukup luar biasa. Bang Fauzan sebenarnya tidak menyodorkan diri, aku udah menjadi anggota legislatif, kadang tidak, karena aku melihat bahwa Bang Fauzan punya basis massa. Punya basis massa yang luar biasa. Bang, gabung aja saya, tapi saya nggak ada duit, nggak masalah, pokoknya masuk aja dulu, karena aku tahu dia punya basis massa, gitu kan. Itu yang menurut saya adalah, tapi bagusnya juga yang tadi katakan Bang Met, ketika misalnya dia berbicara bahwa aku mau masuk di tataran pemerintah gitu ya, atau di legislatif, atau itu entah di eksekutif, tapi mereka menyadari bahwa saya perlu mengasah kemampuan ini. Nah, jadi tadi yang dikatakan misalnya muncullah Bang Victor yang lainnya seharusnya yang memahami kondisi politik dan lain sebagainya, akhirnya menjadi menarik. Oke, tapi karena waktunya cukup lumayan singkat ya di obrolan sore ini, saya melihat bahwa praktek premanisme ini seperti yang tidak legal tapi terlihat legal gitu ya. Gimana ya Bang ya? Aku menyimpulkannya ya. Sebenarnya kalau mau bilang legal juga enggak, mau bilang ilegal juga. Mereka juga punya hak buat nagih gitu. Betul. Jadi kalau sering nonton preman pensiun kan ada sebuah statement bahwa dalam konteks preman pensiun ya, misalnya ada statement bahwa bisnis ini bagus. Tapi tidak baik. Nah, gitu ya. Jadi artinya paham lah ya kalau di situ. Jadi artinya memang premanisme ini memang akan menjadi persoalan yang terus-menerus tumbuh. Apalagi kalau posisinya makin membesar, dan ini menjadi sebuah persoalan kita bersama. Artinya bukan persoalan yang persoalan yang kemudian dipecahkan secara sendiri-sendiri gitu ya. Artinya main hakim sendiri dan lain sebagainya. Tapi acap kali juga preman terkadang dicap baik oleh masyarakatnya. Selain membantu keamanan di wilayahnya, kemudian terkadang juga ada preman yang berbaik hati gitu ya. Maksudnya ya sejenis kayak kalau dulu ya Robin Hood gitu ya, atau si Pitung gitu kan, yang mencuri kemudian ya bagi-bagi. Tapi tadi saya katakan bahwa berbeda antara premanisme dan pelaku kriminal. Itu itu tadi saya bilang di awal. Harus dibedakan ya. Jadi nanti ada closing statement dari Bang Fauzan dan kemudian dari Bang Max. Saya sih hanya mengatakan bahwa perilaku premanisme di Indonesia memang akan terus bergulir selama kemudian pemerintah tidak serius untuk merangkul mereka menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Dan kemudian persoalan-persoalan ekonomi juga menjadi alasan yang paling mendasar bagaimana praktek-praktek premanisme ini tumbuh subur di negara Indonesia. Mungkin ada yang mau menambahkan, Bang Fauzan, selaku closing statement? Kalau saya sih mau menambahkan, kalau sebenarnya ini tuh kayak pedang bermata dua sebenarnya. Satu sisi dibutuhkan, satu sisi tidak diinginkan untuk ada. Jadi kita nggak bakal pernah bisa bahas hitam atau putih, ya kita ambil tengah-tengahnya aja, di abu-abu aja, atau itu bisa bilang di gray zone. Jadi kalau kita emang mau hal ini nggak ada, premanisme atau debt collector, ya simply bayar aja gitu loh. Ya tanggung jawabmu yang udah kamu taken sama pihak entah siapapun itu,
ya penuhi gitu loh. Kalau emang kalian nggak penuhi ya ini bakal selalu tumbuh gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi mungkin Bang Max, kalau saya tuh simpel aja Pak, artinya bahwa dalam menilai seseorang jangan kita melihat dari kulitnya saja, tapi lihat dulu dalamnya, pelajari dulu isinya, baru judgement itu keluar dari mulut kamu. Begitu, karena tidak semua orang timur itu preman. Tapi orang timur sebenarnya baik-baik. Ya kayak saya sama Bang Fauzan. Begitu. Ada juga yang dosen orang timur. Menarik sekali ya. Sekali lagi ada hal yang harus kita ambil garis benang merahnya, bahwa semua orang yang datang dari timur bukan akan menjadi preman di wilayah orang lain atau di daerah orang lain. Pada prinsipnya adalah di timur atau entah itu di barat atau bahkan entah itu di tengah, semuanya masih dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Yang paling penting dan yang paling utama, kita harus bisa menghargai dan menghormati apa yang menjadi perbedaan itu sendiri. Jangan selalu menilai seseorang karena dari kulit luarnya saja, karena warna kulitnya, mungkin karena bentuk fisiknya, tapi menilai orang lain atau menilai orang dari apa yang telah dikerjakannya dan manfaat kepada orang lain. Terima kasih Bang Fauzan, kemudian terima kasih Bang Max sudah hadir di Alan Podcast kali ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi lebih panjang terkait premanisme dan ada banyak hal yang belum terungkap karena waktu juga. Terima kasih sebelumnya. Salam apa ya namanya? Salam satu saudara. Salam Pela Gandong aja lah. Kalau di apa namanya? Pela Gandong. Pela Gandong itu apa itu? Pela Gandong itu ada tatanan istiadat orang di Maluku. Ya memang dari dulu itu kita sudah disebut. Jadi Pela Gandong itu begini, simpelnya begini. Saya sama dia itu nggak boleh baku pukul. Saya sama dia itu nggak boleh baku nikah. Harus baku sayang. Harus baku sayang. Begitu. Menarik juga ya, banyak hal yang akhirnya kita bisa bisa angkat yang awalnya tidak tahu, ternyata banyak filosofi yang besar di teman-teman di timur. Tadi yang saya katakan, yang tadi Bang Max dan Bang Fauzan katakan, ya itu tadi salam Bela Gandong. Pela Gandong. Salam Pela Gandong. Sampai berjumpa lagi di Alan Podcast. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.